Masa pengenalan lingkungan sekolah. Mengapa diadakan masa pengenalan lingkungan sekolah? Karena adanya perbedaan pola dan kebiasaan yang dialami peserta didik pada saat di SD dengan suasana yang baru, khususnya di SMP Negeri 17 Surakarta. Ini tentunya menyebabkan peserta didik harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang baru dialaminya. Proses penyesuaian diri tersebut mungkin akan lebih terasa sulit dijalani oleh peserta didik pada minggu pertama memasuki jenjang pendidikan yang baru. Ada yang demikian, apabila dibiarkan secara terus-menerus akan berdampak negatif terhadap perkembangan peserta didik itu sendiri, bahkan dapat berpengaruh terhadap kelancaran dalam belajar. Program yang dapat dilaksanakan untuk menjawab persoalan tersebut adalah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Wawasan Wisata Mandala ini disampaikan oleh Bapak Agus Budi Suryatmanto. Dengan mempelajari wawasan Wisata Mandala akan membantu peserta didik baru mengenal lebih dekat dengan lingkungan sekolah, mendorong peserta didik baru bersikap proaktif dalam mengenali guru dan karyawan, membantu peserta didik baru agar mampu beradaptasi dan menyatu dengan warga sekolah dan lingkungan sekolah, serta membantu peserta didik baru akan mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga sekolah yang ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Pengertian wawasan Wisata Mandala adalah wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap suatu lingkungan. Wiyata berarti pendidikan, mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan atau lingkungan. Jadi, wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka satu, sekolah mengemban misi pendidikan, oleh karena itu sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar pendidikan. Dua, harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Tiga, sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Yang keempat, sekolah menjadi suri teladan masyarakat sekitarnya karena misi pendidikan itu. Cara mewujudkan wawasan Wisata Mandala adalah adanya 5 komponen penting. 1. Peran kepala sekolah. 2. Peran guru. 3. Peran sivitas akademika atau tata usaha. 4. Peran murid. Yang kelima, peran masyarakat sekitarnya. Peran kepala sekolah dalam wawasan Wisata Mandala adalah A. Berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. B. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya, siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. C. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. D. Kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. E. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah,
tokoh masyarakat dan pihak keamanan setempat. F. Menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. G. Mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil intern antara guru, wali murid, maupun siswa. H. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti pramuka, PNR, paskibra, kesenian, olahraga, dan lain-lain. Sedang peran guru dalam wawasan Wiyata Mandala: A. Menjunjung tinggi martabat dan citranya baik sikap dan tingkah lakunya. B. Menjadi tauladan di masyarakat. C. Guru mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. D. Digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Sedang peran sivitas akademika atau tata usaha adalah: A. Tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. B. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing. C. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Sedangkan peran murid dalam wawasan Wiyata Mandala adalah: A. Mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. B. Hormat dan sopan terhadap guru dan warga sekolah yang lain. C. Hormat dan sopan kepada teman. D. Belajar yang tekun. E. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. F. Menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. D. Menjauhi narkoba. H. Menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. I. Menjaga keamanan sekolah. C. Melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah pada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BK, atau kepala sekolah. K. Memelihara lingkungan sekolah. Sedang peranan masyarakat dalam wawasan Wiyata Mandala adalah: A. Mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan program belajar mengajar. B. Memberi saran dalam memajukan proses belajar dan mengajar. C. Ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. D. Mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Sekolah sebagai kawasan Wiyata Mandala wajib melaksanakan 7K. K yang pertama, keamanan atau kenyamanan. Kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, kedisiplinan. Keempat, kerindangan. Kelima, kebersihan. Keenam, keindahan. Ketujuh, ketertiban. Penggunaan sekolah sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk: A. Promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungan dengan pendidikan. B. Tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. C. Propaganda politik atau tempat berkampanye. D. Syuting film atau sinetron tanpa izin Pemda. Kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan, sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala digolongkan menjadi 2. A. Tahap preventif. 1. Memelihara sekolah melalui 7K.
2. Menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. 3. Membentuk jaring pengawasan atau razia. Yang keempat, menghilangkan bentuk perpeloncoan saat MPLS. Yang kelima, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstra kurikuler. Yang keenam, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. B. Tahap represif, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan, menetralisir. 1, 2. Menetralisir isu negatif yang berkembang. 3. Berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Yang keempat, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Yang kelima, mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Yang enam, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Demikian materi wawasan Wiyata Mandal yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulaska Jaya.